Selamat pagi Bu Novita. Selamat pagi Pak Imron, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik sekali Bu Novita atas doanya Bu Novita. Gimana? Apa yang bisa saya bantuin kok tiba-tiba Bapak telepon saya ini? Iya Bu Nov, ini berkenaan dengan tugas saya sebagai seorang kepala sekolah Bu Nov. Oke. Gimana? Ada apa Pak? Gini, saya kepingin dapat solusi dari Bu Nov. Karena Bu Novita kan sekarang jadi pengawas, dulunya kan pernah jadi kepala sekolah kan ya. Saya sih kepingin bagaimana sih cara menjadi kepala sekolah yang baik, kemudian yang bisa memuaskan semua pihak, khususnya dalam pembuatan dan pelaksanaan program kerja, Bu Novi. Alhamdulillah kalau Bapak sekarang sudah jadi menjabat sebagai kepala sekolah. Berarti hari ini kita ngobrol tujuannya untuk berbagi ya Pak ya. Bagaimana caranya membuat kebijakan yang bagus begitu ya Pak ya. Iya Bu Novita, seperti itulah kira-kira. Hasil apa yang Bapak ingin peroleh hari ini Pak? Saya sih kepinginnya ya bisa memuaskan semua pihak. Misalkan saya punya program kerja itu bisa diikuti dan disukai oleh semua guru dan karyawan yang ada di sekolah, semua warga sekolah lah. Jadi semuanya mendukung dan menyetujui program-program yang saya buat itu, Bu Novita. Iya, Pak. Kebijakan yang seperti apa ini, Pak? Jadi gini, Bu. Kemarin itu kan saya membuat kebijakan, membuat program kerja, program kegiatan. Dari hasil yang saya rapatkan kemarin itu, dari 100 orang guru, hanya 80 orang guru lah yang kelihatannya mendukung itu, Bu, program kerja saya itu. Terus ada 20 orang guru yang kayaknya sih kurang berkenan atau kurang setuju dengan program yang saya buat, Bu. Jadi permasalahannya adalah 20 orang guru ini ya Pak ya, yang nggak setuju kebijakan itu ya Pak ya masalahnya. Betul Bu Novita, permasalahannya kan walaupun toh hanya 20 orang guru ya, tetapi karena guru-guru senior, saya khawatirnya itu mempengaruhi guru-guru yang lain, seperti itu Bu. Apa Pak yang membuat 20 orang guru ini nggak setuju Pak? Kayaknya sih kalau yang saya lihat, saya ambil kesimpulan, saya identifikasi, kayaknya mereka itu ya karena golongan orang-orang lama ya, orang-orang yang mindsetnya masih berpikir lama, hingga mereka kayaknya belum paham dengan yang saya maksud, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi orang-orang lama ini belum begitu paham ya Pak? Kalau dari hasil identifikasi saya sih kayaknya memang mereka belum paham. Belum paham dan belum mengerti apa yang saya maksud. Seperti itu. Kira-kira Pak, apa yang membuat mereka nggak paham Pak? Ya itu tadi, kayaknya masih mindset guru lama. Karena kita kan sudah pakai kurikulum merdeka, tentunya juga menggunakan revolusi industri 4.0, kemudian pembelajarannya juga menggunakan IT semua, dan kayaknya mereka juga kurang paham atau kurang gimana tentang IT, ya mungkin intinya nggak paham lah yang saya maksud, kayaknya seperti itu, Bu Nov. Jadi mereka tidak paham terhadap IT itu ya Pak ya, 20 orang guru akhirnya tidak bisa mengikuti, betul begitu Pak? Kayaknya sih bisa jadi, tetapi sih ya ada yang paham juga sih, ada yang paham, cuman belum ngerti maksud saya saja, mungkin pahamnya hanya sekedar paham saja, Bu Nov.
Mungkin Bu Novita punya solusinya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Nov. Kira-kira Pak, apa yang akan Pak Imron lakukan ya Pak ya? Di saat beberapa guru itu nggak paham terhadap IT Pak. Rencana saya sih ya mungkin rencana saya akan saya kumpulkan 20 orang guru tadi ya, akan saya kumpulkan kemudian di ruangan, kayaknya rencana saya sih di aula rencana saya. Kemudian saya kasih arahan khusus tersendiri ya, arahan khusus tersendiri. Ini kebetulan kemarin itu kan memang masalah itu loh, menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi memang kalau orang yang nggak terbiasa ya agak susah. Mungkin akan saya kumpulkan di aula khusus 20 orang tadi, kemudian kita kasih bimbingan khusus tersendiri. Bisa jadi nanti ada juga guru pendamping, kita kan juga punya tim IT untuk mendampingi Bapak Ibu guru yang memang kurang bisa IT tadi. Jadi atau intinya mereka bisa IT cuman nggak selihai teman-teman guru muda lah. Mungkin rencananya saya kumpulkan di aula, kita ajak ngobrol, setelah kita ajak ngobrol, kita beri bimbingan khusus biar mereka juga paham program kerja tentang Merdeka Mengajar ini nanti, Bu Novita. Kira-kira kalau Bapak kumpulkan terus dilakukan bimbingan khususnya dari tim IT sebagai pendamping ya Pak ya, tim IT sebagai pendamping, ngobrol mengenai program kerjanya. Hasilnya kira-kira ini enggak Pak? Apa namanya? Akan memperbaiki hasil yang sebelumnya bahwa mereka tidak mau mengikuti kebijakan Bapak, enggak Pak? Kalau dari hasil yang hasil identifikasi saya, kemungkinan kalau Bapak Ibu guru yang 20 orang tadi kita ajak ngobrol enak-enakan ya kan, khusus 20 orang tadi, kemudian kita jelaskan maksud dan tujuan dengan bahasa yang mereka inginkan, dengan bahasa yang mereka pahami, kemudian kita bimbing step by step ya kan, kita bimbing pelan-pelan dengan didampingi tim IT tadi. Saya punya keyakinan Bapak Ibu guru yang 20 orang tadi itu pasti akan suka dan akan senang dan akan mengerti tentang program yang akan saya jalankan nantinya itu, Bu Novita. Rencananya kapan Pak? Rencana saya sih kemungkinan awal bulan November, Bu Novita. Rencananya sih saya akan awal bulan November saya ajak ngumpul dulu sebelum kita kasih bimbingan. Saya ajak ngumpul dulu, saya jelaskan pelan-pelan, terus saya kasih pemahaman dengan itu tadi, dengan bicara dengan gayanya mereka, gayanya beliau-beliau itu, terus mintanya seperti apa. Pokoknya ya, kita bikin suasana kekeluargaan lah, suasana dengan usia orang-orang yang saya sebutkan tadi, 20 orang tadi itu. Biar mereka juga gayeng, juga paham, juga mengerti apa yang saya maksud, Bu Novita. Itu, jadi awal bulan November dikumpulkan dulu ya Pak ya, untuk menghadirkan suasana kebersamaan, biar teman-teman 20 guru itu paham atas program kerja Bapak. Iya, Bu Novita. Rencananya memang awal bulan November kita kumpulkan dulu. Jika sudah satu pemahaman, baru nanti kita training sendiri tentang program kerja saya tentang platform Merdeka Mengajar yang harus mereka jalankan dan mereka buat dan mereka laksanakan. Begitu, Bu Novita. Tolak ukurnya apa Pak? Sehingga mereka paham tentang program kerja Bapak. Ya, tolak ukur yang paling gampang
Bapak Ibu guru yang 20 orang tadi mau mengerjakan modul yang ada di platform Merdeka Mengajar, Bu Novita. Mau mengerjakan sampai mendapatkan sertifikat. Jadi di platform tadi itu ada kayak mengerjakan tugas, kemudian melakukan aksi nyata, dan terakhir mendapatkan sertifikat. Target saya seperti itu, Bu Novita. Jadi tolak ukurnya Bapak Ibu yang 20 orang tadi bisa mengerjakan sesuatu minimal modulnya, modul-modul yang ada di Merdeka Mengajar hingga mendapatkan sertifikat. Begitu Bu Novita, tolak ukurnya yang akan saya terapkan nantinya. Lalu kapan Bapak mau memulangkan dan melakukan bimbingan khusus? Kemungkinan November bulan kedua. Kalau minggu kedua, mohon maaf, minggu kedua Bu Novita. Kalau yang awal bulan tadi kan menyatukan pemahaman. Jika sudah paham, maka minggu kedua baru kita diklat khusus untuk Bapak Ibu guru tadi, Bu Novita. Rencana saya seperti itu, Bu Nov. Sepertinya rencananya sudah matang ini, Pak. Sudah bisa dijalankan mulai November. Butuh apa lagi untuk ini memulangkan guru biar mereka hadir, Bapak? Ya, mungkin ya dari hasil pemahaman nanti kita buat kesepakatan seperti itu, Bu Novita. Jika sudah kita buat kesepakatan, kita buat perjanjian dan lain-lain, pokoknya sepaham lah. Insya Allah Bapak Ibu guru yang 20 orang tadi pasti akan mau. Mungkin karena belum paham saja dan belum mengerti maksud program saya sajalah, hingga mereka seakan-akan menolak atau tidak respect dengan program yang saya buat tadi, Bu Novita. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa guru-guru sulit sekali ya ikut program kerja Bapak. Salah satu masalahnya adalah mereka tidak setuju adanya platform mengerjakan platform Merdeka Belajar itu ya Pak ya. Jadi Bapak mau menghadirkan guru-guru itu untuk ngobrol, 20 guru yang belum mengerti programnya itu, lalu di minggu kedua November Bapak mengumpulkan untuk bimbingan, melakukan bimbingan khusus bersama tim IT untuk pendampingan. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu Novita, kira-kira seperti itu Bu Novita. Sudah yakin pasti berhasil ya Pak ya? Ya, dari ngobrol-ngobrol dengan Bu Novita tadi kayaknya sih saya yakin berhasil lah. Lega sekali kok saya habis ngobrol tadi itu Bu Novita. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Hanya lega saja atau ada yang mau disampaikan yang lain Pak? Lega dan semakin bersemangat. Ternyata ya jadi kepala sekolah itu ya banyak permasalahan ternyata. Tetapi dengan ngobrol-ngobrol dengan mantan kepala sekolah yang sekarang sudah jadi pengawas, kayaknya sih tercerahkan di otak saya ini Bu Novita. Ya kalau sudah fix dan Bapak yakin bisa mengerjakan saya tunggu dulu Pak. Gimana hasilnya Pak? Gimana cerita selanjutnya setelah acara kumpul-kumpul dengan teman-teman ini selesai Pak? Siap Bu Novita, siap. Terima kasih sudah dibantu juga Bu Novita. Nanti akan saya agendakan ngobrol lagi dengan Bu Novita hasil dari rencana saya tadi itu Bu Novita. Dan terima kasih loh ya, mohon maaf kalau mengganggu waktunya Bu Novita. Iya Pak Imron, tidak apa-apa. Senang sekali saya bisa membantu Pak Imron. Nggih Bu Novita, kalau begitu saya mohon pamit dulu dan terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya seperti itu Bu Novita. Dan jangan bosan-bosan kalau nanti saya kepingin ngobrol lagi dengan Bu Novita. Iya Pak Imron. Nggih Bu Novita, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Bu Novita. Saya permisi dulu dan mohon maaf kalau sudah mengganggu aktivitasnya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Novita. Selamat pagi Pak Imron. Gimana Pak?
Selamat pagi Pak Imron. Selamat pagi Bu Novita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kira-kira saya ganggu nggak ini Pak? Oh enggak lah, ini saya juga lagi nyantai kok ini. Silakan masuk Bu Novita. Monggo, 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 monggo. Mohon maaf loh Pak ya, kalau saya mengganggu. Oh enggak, silakan. Gimana? Ada apa? Ada apa? Kok tumben-tumbenan mau ngobrol dengan saya ini pakai 4 mata lagi. Gini Pak, berkenaan dengan saya itu Pak, diterima P3K kemarin itu Pak. Oh begitu. Jadi Bu Novita mau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan guru P3K yang sudah Bu Novita lakukan kemarin. Iya Bapak. Kira-kira hal apa yang ingin Bu Novita dapatkan dari pembicaraan kita nanti itu? Sebenarnya sih menjadi P3K itu ya saya kepengen Pak. Ya karena dulu pengennya seperti itu. Tapi masalahnya sekarang saya sudah sudah berkeluarga, jadi pengennya juga dekat sama keluarga Pak. Oh begitu. Terus gimana? Coba diceritakan itu kronologisnya itu. Kok istilahnya kepingin jadi P3K tetapi dekat dengan keluarga. Kenapa? Coba diceritakan. Saya kemarin kan daftar ya Pak ya. Terus saya sudah melakukan ujian, alhamdulillah masuk masuk passing grade, masuk batasnya. Lalu dinyatakan masuk batas lah, berarti saya ke tahap selanjutnya yaitu rankingan Pak ya. Setelah itu di ranking saya masuk untuk pengumuman pribadi di web itu saya masuk. Terus ada pengumuman resmi yang dikirim ke grup MGMP itu Pak. Nah, setelah itu saya ditelepon teman saya Pak. Yang saya pilih itu ternyata tempatnya tidak dekat dengan rumah saya Pak. Tempatnya itu jauh Pak, di Bojonegoro sana Pak. Gitu Pak Imron. Oh gitu. Nah terus masalahnya gimana Bu Novita? Masalahnya gimana itu? Masalahnya kan keluarga saya di Malang ya Pak ya. Terus ternyata saya di Bojonegoro. Berarti kan jauh Pak jaraknya. Malang Bojonegoro Pak. Nggak bisa saya tempuh pulang pergi Pak. Jadi gimana ya Pak ya? Transportasi saya, terus gimana caranya saya bisa dekat dengan keluarga gitu loh Pak. Mungkin Bapak ada solusi Pak untuk saya Pak. Oh gitu ya. Jadi Bu Novita diterima di Bojonegoro, padahal tinggalnya di Malang, di Singosari gitu ya. Jauh Pak. Kalau saya gimana ya? Kalau saya mau tiap hari pulang pergi itu kok 6 jam perjalanan. Apa saya perlu kos ya Pak ya? Padahal kan saya pengen sekali Pak hal yang saya harap-harapkan. Sekarang kesampaian. Tapi kok begitu? Apa saya ngekos saja atau saya naik transportasi umum kereta api ya Pak ya? Atau bis mungkin ya? Untuk pulang pergi. Kalau menurut Bu Novita ya, dari kos sama pulang pergi tadi yang paling baik yang mana Bu Novita? Kalau saya banding-bandingkan kalau plus minusnya ya Pak, kalau saya pulang pergi itu ya memang saya bisa bertemu sama keluarga tiap hari. Tapi secara waktu 24 jam nggak nutup Pak. Perjalanan 6 jam, pulang pergi berarti kan 12 jam. Saya bekerja berarti 12 jam. Kayak nggak mungkin ketemu keluarga sama tidur itu cuma 3 jam Pak di perjalanan. Tapi kalau ngekos, positifnya tenaga saya juga bisa
bisa tersimpan untuk bekerja, menyisihkan mungkin waktu weekend untuk di rumah seperti itu. Tapi negatifnya saya nggak bisa ketemu Pak sama keluarga. Jadi kayaknya lebih baik saya fokus dulu aja ya Pak. Fokus dulu terus saya ngekos dulu kayaknya Pak. Ngekos dulu terus saya kalau libur saya pulang gitu Pak. Oh gitu, jadi ngekos. Kalau dari kos itu kira-kira keberatan nggak keluarga Bu Nov? Ya, sepertinya enggak, Pak. Karena saya masih ada waktu, Pak. Saya masih ada waktu untuk keluarga di weekend. Lagian, keluarga saya juga, anggota keluarga saya juga semua sibuk kerja, Pak. Oh iya. Berarti kalau begitu Bu Novi kepinginnya ngekos aja ya? Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Kapan sih Bu Novita ini Mas istilahnya tugas pertama jadi guru P3 kapan kira-kira itu? Kira-kira bulan depan kira-kira Pak. Bulan depan November berarti? Iya benar Pak, November kira-kira Pak. Rencana November kira-kira SK-nya akan turun terus sebelum itu saya harus berangkat dan cari kos gitu Pak. Kapan rencananya cari kos Bu Novita? Kalau bulan depan ini berarti 2 minggu lagi Pak, 2 minggu lagi saya berangkat Pak. Gitu Pak kira-kira ya. Sudah dirundingkan sama keluarga? Akan saya rundingkan pastinya Pak. Saya baru kepikiran ini loh Pak. Setelah ngobrol sama Pak Imron. Kalau nggak ngobrol sama Pak Imron kayaknya nggak kepikiran ini solusinya Pak. Buntu dari tadi Pak. Gitu ya Bu Nov ya? Iya Pak. Jadi dengan kos mungkin itu solusi terbaik ya Bu Nov? Iya Pak. Terima kasih loh Pak. Membantu saya memilih-milih menimbang-nimbang ini Pak jadinya. Itu kan Bu Novita sendiri kan sebetulnya itu kan ya. Saya cuma menemani ngobrol saja gitu Bu Nov. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau nggak ngobrol sama Bapak kayaknya nggak tercetus solusi seperti ini Pak. Gitu ya. Jadi tadi itu Bu Nov bingung karena diterima P3K. Bingungnya karena lokasi sekolah penerimaannya dengan rumah jauh sekali. Hingga akhirnya Bu Nov bingung mau PP apa kos di sana. Akhirnya kan diputuskan ngekos saja karena dengan pertimbangan tadi itu dan keluarga juga setuju. Begitu ya Bu Novita? Enggak Pak, seperti itu Pak. Jadi saya memutuskan untuk ngekos saja biar cita-cita saya juga tercapai, keinginan saya juga tercapai, tapi tetap bisa bersama-sama keluarga di weekend gitu akhirnya Pak. Iya. Gimana perasaannya Bu Novita setelah kita coaching pada hari ini Bu Novita? Ngobrol pada hari ini. Apa ya Pak? Walaupun senyum-senyum awalnya penat juga Pak. Setelah ngobrol sama Bapak, oh iya ya, bisa ya. Bisa solusi seperti itu ya gitu Pak. Berarti perasaannya gimana? Lega ya Bu Novita? Lega Pak. Akhirnya ketemu jalannya Pak. Iya. Ya Alhamdulillah kalau begitu Bu Novita, saya ucapkan selamat sudah diterima P3K Bu Novita. Enggak Pak. Terima kasih Pak. Iya. Pak. Iya. Saya permisi dulu ya Pak. Oh enggak Bu Novita, ini saya kebetulan juga mau ada acara nih 5 menit lagi. Mau telekonferensi sama Mas Nadiem Makarim Bu Novita. Tuh. Kalau mau titip salam saya salamkan nantinya Bu Novita. Siap. Ya. Mas Menteri. Salam Pak. Oke Bu Novita, sukses. Semangat sekali. Sukses di tempat baru Bu Novita. Terima kasih ya. Saya monggo kalau Bu Novita mau melanjutkan kegiatannya lagi Bu Novita. Nggih Pak.
Terima kasih Pak Imron. Ya. Assalamualaikum. Salam sama-sama.